Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta MDRI TV. Kali ini gua mengunjungi wilayah mana kan? Karangjati. Wilayah Karangjati, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Di sini gua mendatangi ini apa kan? Ini budidaya lele. Budidaya lele yang sangat besar ya. Karena memang di sini pembibitan ya Kang ya? Ya. Pembibitan, dan ini disuplai ke berbagai wilayah ya Kang ya? Oke, untuk lebih jelasnya di acara Kopi Susu Kongko Pintar Suka-Suka, kali ini gua bersama Kang Habibi dan Kang Ajam. Oke, para pecinta MDRI TV, untuk lebih jelasnya gue ingin ngobrol-ngobrol santai nih guys. Jadi terkait dengan budidaya lele ini. Oke, mungkin gue akan ke Kang Ajam dulu. Kang Ajam, mohon izin waktunya, dan ini terima kasih atas izinnya MDRI TV diperbolehkan meliput budidaya lele ini. Ini sangat luar biasa guys. Jadi di wilayah Karawang ini salah satu budidaya lele yang cukup besar kalau menurut gue ya, karena sudah disuplai ke berbagai wilayah. Ini punya berapa kolam Kang Ajam? Ini totalnya itu ada 22 kolam. Totalnya ada 22 kolam guys. Satu kolamnya berapa Diameter ekor? 3 ini, Pak. Ini namanya diameter ya, ada diameter 3. Dan berapa ekor di satu kolam itu? Ini maksimal itu maksimal ya Pak. Kalau misalkan ukuran 23 itu sampai 80.000. Sampai 80.000 guys. Sampai 80.000 ekor ini, luar biasa. Dan di sini ada 22 kolam. Dan terus di belakang gue juga guys, ini ada kolam ini khusus apa ini? Budidaya apa? Patin. Ini sampai pembesaran. Ya. Wah, luar biasa guys. Jadi para pecinta MDRI TV, kalau memang butuh bibit-bibit lele, silakan hubungi MDRI TV atau langsung datang ke kampung Karangjati, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Dan di sini gue juga dihadiri, ini kebetulan ini kawan gue juga, dia punya banyak inovasi, dia ini sukses di karir apa ya, politik. Hah? Belum? Oh enggak. Ini luar biasa guys. Jadi Kang Habibi ini, dia ini cukup banyak linknya yang memang peduli terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Karawang yang berniat ingin maju ya. Ini boleh nih kita ke Kang Habibi nih ya, kontak Kang Habibi melalui MDRI juga boleh guys, karena memang Kang Habibi ini alhamdulillah ya, kita ini semua sudah ada hubungan kemitraan baik. Dan ya Kang Habibi, saya ingin menggali sedikit nih. Kang Habibi ini masih muda, tapi Kang Habibi ini kok punya gitu kepedulian terhadap usaha-usaha mikro kecil menengah. Apa sih motivasi? Biasanya kan kalau anak muda guys, biasanya lebih ke arah egosentrisnya ya. Dia mengutamakan kepentingan pribadi, dia lebih memikirkan diri sendiri untuk kemajuannya. Tapi Kang Habib ini luar biasa. Dia ingin maju bersama dengan orang-orang yang memang butuh dibantu, butuh disupport untuk memajukan usahanya. Gimana Kang Habib? Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh? Ini usianya masih muda sekali nih. Berapa sih usianya? 24 sekarang. 24 guys. Luar biasa. 24 tapi pemikirannya sudah peduli terhadap pengusaha-pengusaha yang ingin maju di wilayah Karawang khususnya. Ya, mudah-mudahan Indonesia nanti Kang ya. Amin. Gimana Kang? Kok bisa kepikiran kayak gitu? Ya jadi gini, dulunya itu saya anak kurang pergaulan. Oh. Jadi pas SD, SMP, SMA itu saya SMA dengan Stengklok. Dulu itu ya anak IPA, dan ya pergaulan cuman perpus, kelas, toilet, kantin gitu. Terus setelah masuk dunia university ke perkuliahan, saya masuk ke jurusan sosial. Dan saya berpikir bahwa mulai tumbuhnya kepedulian sosial itu ketika bagi anak muda Karawang itu, cerdas apapun kalian, pintar apapun kalian, ijazah kalian mau seberapa S-nya apapun, tapi kalau kalian tidak bergaul atau tidak bersosial atau networking, it will not a success. Jadi nggak akan mencapai interaksi gitu kan. Nah setelah saya pelajari bahwa di Karawang ini Kang Naimu, alhamdulillah saya berdoa terus dipersatukan sama orang baik, dan setelah perjalanan beberapa proses
menemukanlah suatu kalimat, yaitu I love Karawang so much. I love Karawang so much. Jadi daerah tercinta saya sini banyak potensinya gitu kan. Nah, kenapa saat ini hari ini saya berkunjung ke budidaya lele di Pedes ini? Karena saya ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yaitu Karawang ini penghasil ikan. Kata Pak Tarifat, ikan tuh terbesar. Kenapa toh yang terkenal itu daerah di luar Karawang gitu. Saya tidak menyebut namanya, daerah di luar Karawang masih di Jawa Barat gitu kan. Nah, ini kan kita perlu pembenahan. Di antara pemuda ini yang perlu kita benahi itu kita big data. Big data harus jelas, produksi di Karawang itu berapa, buangnya kemana aja gitu kan. Jangan sampai seperti kasus nasional lah, kita punya minyak mentah kita jual ke luar negeri, hasilnya kita pakai. Jangan sampai seperti itu. Di Karawang pun kita jangan sampai seperti itulah, kita maksimalkan potensi kita. Nah, kepedulian terhadap Karawang ini, berbicara Karawang ini kan cukup luas. Jadi Karawang itu bukan hanya Karawang kota. Makanya saya mengumpulkan saya dan kita semua mengumpulkan orang-orang baik untuk kita bersama di Karawang Utara ini, dari Batu Jaya, Pakis Jaya, Pedes, Cibuaya hingga Cilamaya sampai Ciampel dan Loji Tegalwaru. Dari pinggir-pinggiran Karawang ini harus ditumbuhkan juga iklim-iklim perekonomian, Kang. Nah, di sini anak-anak muda Karawang juga, kawasan industri Karawang kita tidak bisa mungkiri bahwa nanti akan berubah. Dengan harga UMK yang tertinggi, jangan bangga dengan UMK tertinggi Karawang akan terus seperti ini. Tidak, perusahaan-perusahaan akan hengkang keluar Karawang, pengangguran akan semakin banyak, dan mungkin akan ada perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan yang baru lah, seperti itulah. Nah, ini harus perlu dicermati, jangan sampai Karawang nanti membudak pengangguran. Nah, kayak Kang Azam inilah salah satu langkah kita berusaha muda, budidaya lele, budidaya pertanian dan lain itu harus kita kembangkan gitu kan. Jadi di saat orang lain tidak peduli, marilah kita orang-orang baik tuh bersatu untuk peduli bersama. Nah, maka dari itu saya dan Kang Naimun dan teman-teman semua kreatif di sini, kita membentuk koperasi, guys. Namanya itu koperasi KC. What is KC? Karawang Economy Creative and Eco Village. Jadi kita benar-benar koperasi ini usahanya nanti ke depan akan Eco Village, itu ramah lingkungan. Jadi seperti garam organik, padi organik, lele organik, dan semuanya berwawasan lingkungan lah. Kita maksimalkan anak muda, IT-nya juga digitalisasi kita bertahap seperti itu kan. Jadi perlu kita tuh mewujudkan kerjasama bersama agar Karawang lebih maju. Bahwa kalau pemerintah saja tidak cukup, kita perlu bahu-membahu lah. Pemerintah perlu kita bantu. Jadi jangan sampai tanyakan terus apa yang negara berikan kepadamu, tapi berikanlah sesuatu hal untuk kontribusi terhadap negaramu. Seperti itu. Wah, luar biasa, guys. Gue sampai nggak bisa ngomong. Jadi, aduh, ini ilmu ya, ilmu yang luar biasa. Ini adalah suatu contoh dalam kehidupan. Orang-orang yang peduli ternyata masih banyak, guys. Ya, terutama di Karawang ini, Kang Habibie sangat luar biasa. Gue apresiasi sekali, Kang. Jadi lo tuh betul-betul pemuda yang penuh dengan inovasi, ya, punya. Saya kan belajar ya, Kang. Ya, kita sama-sama, Kang. Jadi pemuda yang penuh inovasi, penuh kepedulian sesama, ini sangat luar biasa. Dan kita harus dukung ini. Dan Kang Ajam juga ini salah satu contoh ya, bahwa kita hidup dimanapun, di saat kita punya karya, kita mau berkarya, yakin guys, pasti mempunyai hasil yang baik dan sesuai dengan kerja keras kita. Dan kolaborasi itu penting karena memang kita hidup tidak sendiri. Ya, Kang Ajam di sini punya ilmu di dalam budidaya ikan yang mungkin nanti akan bermitra dengan siapapun itu yang memang untuk pemasarannya dan sebagainya, sehingga semuanya itu akan menguntungkan. Ya guys, gue ini salut sekali nih dengan dua pemuda ini yang memang ini patut dan layak kita jadikan contoh. Sama anak ya. muda Karawang terus kerja sama, Oke, bro. siap, mantap. Ya. Ini juga anak muda. Ya. Gue ini udah lebih dulu. Udah lebih dulu. Tapi alhamdulillah ya, gue dipertemukan. Ini mudah-mudahan di lain waktu gue minta nih Kang Habibie, mungkin kita akan podcast secara khusus untuk lebih menggali lagi ya
karena gue ini butuh banget gitu kan ya untuk pribadi Sharing dan idea. secara umum gitu kan, ingin apa sih gitu kan dalam hidup ini yang kita cari gitu Betul, kan, betul. apa sih yang kita bisa gali. Semua orang pada dasarnya punya potensi ya, dan gue ini salut banget sama kalian berdua, ini luar biasa ya. Ini adalah satu contoh ya yang memang patut kita dukung terus guys. Oke, Kang Oke. Habibie, thank you so much. Siap. Oke, sukses selalu Kang Ajam, Siap. sukses selalu. Oke, para pecinta MDRI TV, demikian tadi bincang-bincang gue ya bersama Kang Habibie dan Kang Ajam. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya. Dan untuk mendukung channel MDRI TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, See you. mudah-mudahan ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.